Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini media kompetensi, sahabat kompetensi, kita bertemu dengan orang-orang hebat di sini. Ada 3 orang-orang hebat di sini. Bapak Ketua BNSP, Pak Samsiari, Bapak Direktur Umum SHIR, Pak Didik Prasetyono, dan serta Ketum kami Kadin Jatim, Bapak Adik Dwi Putranto. Hari ini kebetulan ada acara pembukaan sertifikat kompetensi kerja yang diberikan stimulus oleh Bapak Ketua BNSP. Di sini sudah dibuka. Mari kita diskusi apa-apa yang terkait dengan kompetensi. Pertama kali saya mau menyampaikan ke Pak Sir, karena yang punya gawe, yang punya rumah ini ya. Saya ada beberapa pertanyaan sih. Peran SHIR dalam mendorong energi keterbarukan. Ini kan lagi musim-musimnya energi keterbarukan. Peran SHIR seperti apa, Pak? Terima kasih Bu Nis. Jadi SHIR ini berdiri tahun 74, jadi 50 tahun usia tahun ini. Kita bertransformasi menjadi kawasan industri yang memperhatikan energi terbarukan. Jadi seluruh proses produksi, sumber energi dan proses tata kelolanya pro lingkungan. Jadi kita arahkan kemudian misalnya ada program dari kita zero liquid discharge, air limbah kita olah kembali, kita zero waste to landfill, sampah kita olah kembali, rainwater harvesting kita mau olah kembali air hujan, kemudian yang terakhir ada di mana kemudian zero waste to landfill untuk sampah tidak dibuang di kawasan dan kemudian tentunya energi terbarukan dalam konteks solar panel ya. Jadi itu kita dorong untuk termasuk SPKL untuk EV charging. Jadi kita menjadi kawasan industri yang lebih pro lingkungan, terus lebih ramah lingkungan, terus kemudian berkembang tata kelola yang pro lingkungan. Kira-kira bagaimana PT SHIR ini mengintegrasikan teknologi ramah lingkungan di kawasan industri ini? Ya, tentunya kita bersama para tenan, ada lebih 300 tenan utama yang kemudian kita ajak bersama-sama ada transformasi menuju terus-menerus kepada tata kelola industri yang tidak hanya profit, tetapi juga planet kita urusi, kita pro lingkungan dan people. Jadi kita bagaimana punya kemanfaatan bagi karyawan dan juga bagi lingkungan sekitar. Jadi 3P ini menjadi pedoman kita dalam penyelenggaraan proses produksi yang kemudian semuanya bisa ada ujungnya, yaitu misalnya nanti sertifikasi lingkungan, carbon credit, karena tahun depan kita menyambut carbon tax ya, carbon trade-nya kita harus cocok, bagaimana carbon offset kita bisa terjaga agar dalam proses produksi kita memperhatikan semua aspek yang di Eropa dan Amerika ini sudah menjadi tren. Jadi perusahaan-perusahaan ekspor akan butuh sarana untuk standarisasi lingkungan, proses produksi yang pro lingkungan. SHIR sudah mulai menjalankan itu karena ini green job nantinya, arahnya ke sana. Dan tentu nanti kaitannya dengan sertifikasi. Ini Pak Ketua yang akan memberikan stimulus. Selain hari ini kita sudah berikan beberapa stimulus dari Pak Ketua BNSP, nanti ke depannya terkait karbon, kemarin juga kita diskusikan green job. Nah, ini nanti pengembangan seperti apa? Lah, saya akan ke Bapak Ketua BNSP. Saya sih awal nih Pak, pentingnya sertifikasi utama. Karena tadi disampaikan Pak Dir, Pak Ketum, Pak Ketua, bahwa sertifikasi ini sangat penting sekali. Tapi banyak yang belum mengetahui. Terutama, sebenarnya sudah banyak, tetapi belum masif. Terutama di industri. Hari ini kita membuka jalan, pertama di JP, sekarang di sini, di SHIR. Dan ini bagaimana pentingnya sertifikasi di kawasan industri, menurut Bapak? Terima kasih Bu Nurul. Memang sertifikasi ini kita sering merambah untuk di daerah kawasan-kawasan industri karena penting di situ adalah kumpulan dari para perusahaan-perusahaan yang notabene di sana profesinya banyak sekali. Belum lagi dari pengelola kawasan sendiri, tadi sampaikan Pak Dirut, bahasanya juga pengelolaan dari kawasan ini harus green job ya. Ya memang kita juga mengarah ke sana ke karbon. Untuk hal itu kami memang terus-menerus akan melakukan hal ini sertifikasi kepada masif untuk di hiburan kawasan Indonesia dan beberapa asosiasi yang lainnya ada di lingkungan tersebut. Ini untuk menjaga semuanya. Nah, ini penting sekali. Dan bagaimana BNSP itu memastikan kualitas sertifikasi di seluruh sektor. Tadi disampaikan Pak Ketua bahwa sektornya banyak sekali. Dan bagaimana ini BNSP memastikan kualitas sertifikasi dari segala sektor. Ini sangat penting sekali. 2.344 LSP yang ada
dengan kami 7 anggota, 6 anggota kami bagi per sektor, dan juga bidang. Nah, sehingga ini memasifkan, memudahkan, mengkristalkan, mengerucutkan bahwasanya sektor-sektor ini dipegang oleh beberapa tim kita. Nah, untuk itu memang sektor kita ada 21 dan itu hadir semua sertifikasi di sana. Ya, nah ini mulai dari pertanian, keamanan, lingkungan hidup, ya, pariwisata dan lainnya. Nah, nanti apa nanti di tiap sektor itu kami fokusnya juga kepada LSP dan juga pada pelampunya, KL-nya dan ada asosiasinya. Nah, sehingga FGD yang berkelanjutan ini dapat membuahkan hasil-hasil atau kendala-kendala apa yang dialami di lapangan. Nah, ini akan kita selesaikan masalah tersebut, baik masalah di pelaksanaan atau proses, karena ini terkait LSP, asosiasi dan lembaga pengampunya. Nah, ini nyambung sama Pak Ketum ini, karena tadi sektor-sektor banyak, ini bersambung. Nah, Pak Ketum ini kan peran Kadinnya, karena tadi sektor-sektornya dan sektor masing-masing sektor ternyata asosiasinya, peran penting di pendirian LSP itu adalah asosiasinya. Harus ada dukungan dari asosiasi, bila tidak Pak Ketua tidak akan memberikan lisensi. Gitu ya Pak Ketua ya. Nah, Pak Ketum ini perannya sekarang, bagaimana peran Kadin ini dalam mewadahi seluruh industri yang ada di Kadin Jatim, terutama ya Jatim, tentu nanti ke Indonesianya ya tugasnya Pak Ketum mendorong ke sana. Bagaimana peran Kadin dalam memfasilitasi teman-teman industri ini supaya anggotanya tersertifikasi semua? Ya memang kami masih perlu banyak sosialisasi terkait dengan apa sih manfaatnya sertifikasi, baik itu untuk karyawan maupun khususnya yang untuk industri. Nah, kalau untuk industri kan jelas, industri ini semua kan pasti meningkatkan daya saing. Ini di semua kompetensi yang ada di industri, ujung-ujungnya adalah meningkatkan daya saing, baik itu pemasarannya dan lain-lainnya lah. Kalau untuk meningkatkan daya saing pasti kan produktivitas. Nah, semua ini produktivitas, semua ini kan ukurannya nanti di sertifikat kompetensi. Karena sertifikat kompetensi adalah menunjukkan bahwa ini membuktikan bahwa karyawan tersebut mempunyai kompetensi teknis, ya tentunya menjamin produktivitas. Nah, kalau sudah produktivitasnya kena, pasti efisien. Nah, efisien, ya daya saingnya industri ini lebih bagus. Akan meningkat ya, terutama meningkat. itu ya. Nah, ini yang masih kami perlu banyak sosialisasikan di teman-teman industri maupun di kawasan-kawasan ini. Menurut Pak Ketum, kira-kira sektor apa yang belum ini Pak Ketum? Sektor mestinya hari-hari gini atau tahun depan nih yang harus kita tingkatkan di sektor pertanian. Pertanian. Sektor Karena pertanian. pemerintah kan push ketahanan pangan. Tapi juga pemerintah Prabowo kan juga prioritas peningkatan sumber daya manusia. Termasuk rantai pasoknya. Jadi mulai pertanian, produksinya, manufakturnya sampai distribusinya. Saling terkait semua. Iya, Pak Prabowo kan SDM, peningkatan sumber daya manusia di semua sektor. Di semua sektor. Nah, termasuk yang sekarang lagiannya di pertanian terkait dengan ketahanan pangan. Nah, ukuran peningkatan SDM adalah sertifikat kompetensi. Nah, tentu Pak Ketua, kembali ke Pak Ketua, bahwa di segala ini sekarang harus kita tingkatkan dan untuk peningkatan kompetensi SDM-nya terutama, karena sudah program pemerintah. Nyambung dengan era digitalisasi tadi, kira-kira strategi BNSP dalam era digitalisasi ini seperti apa Pak untuk kedepannya, dan upaya apa BNSP untuk mendigitalisasi proses itu semua? Oh ya, jadi digitalisasi di sini memang akan pakai sertifikasi jarak jauh ya. Ya. Karena banyak kita situasinya geografis, situasi demografinya, kita ada sertifikasi jarak jauh. Juga tentang sertifikat yang kami sedang rancang sekarang ini untuk ke depan. Dan kemudian juga kalau kita melihat tadi pertanian ya contohnya gitu ya di lapangan, selain dari proses pertaniannya, kami juga dukung dari di luar pertanian untuk menjadi pertanian itu dukungannya apa? Kayak ada dong, kalau pertanian pakai mesin pertanian, artinya apa? Harus ada LSP di teknisi mesin mendukungnya. Lahan, buka lahan, berarti ada dong LSP pertanahan. Dan itu ada, itu mendukung lagi.
gitu ya. Dan kita juga kalau digitalisasi bagi kami atau bagi LSP-nya di lapangan kepada konteks pertanian juga ada robotik. Artinya adalah mengelola pertanian dengan digitalisasi itu pun bisa pakai robotik mekanisasinya. Kan ketika pencet nyiram di sana seperti itu kan, gitu loh. Ya, semacam sekarang elektronika itu kan ada IoT. Jadi mau jam berapa, mau disiram kapan, itu sudah ada pakai digitalisasi. Termasuk salah satunya BNSP tadi adalah akan menggalakkan e-sertifikat. Ini juga peran digitalisasi. Nah, kembali ke Pak Direktur ini, dampak sosial dan ekonomi di sini bagaimana? SIR memberikan dampak positif bagi masyarakat di kawasan industri. Jadi dari konteks SIR, kita tadi berharap dari proses produksi itu, proses berusaha, tata kelolanya, tetap memperhatikan lingkungan. Nah, dari konteks Pak Ketua BNSP tadi sudah menggarisbawahi bahwa sertifikasi akan lebih mudah, misalnya e-sertifikat, tetapi harus memastikan kualitas tetap terjaga. Kedua, sertifikasi mengikuti tren manufaktur yang bergerak terus dengan cepat. Jadi teknologi machine learning AI ini yang kemudian turunannya ke berbagai pengolahan big data itu sangat dibutuhkan industri. Jadi kita kepada kompetensi orang-orang yang benar-benar secara IT punya fundamental yang bagus untuk memastikan proses produksi itu tertata dengan baik dan juga kemudian mitigasi risikonya. Karena begitu dia kompetensinya dibangun, dia punya kemampuan mitigasi risiko dan proses produksi yang tadi dikatakan oleh Ketua Kadin meningkatkan kinerja ujungnya. Jadi kompetensinya dapat, kinerjanya meningkat, perusahaan juga meningkat. Perusahaan juga memanen produktivitas. Jadi begitu. Ya, karena produktivitas itu utamanya. Ya, SDM produktivitas kaitannya dengan itu. Ya. Nah, kalau di Pak Ketum terakhir nih Pak Ketum, bagaimana sih dukungan pemerintah selama ini? Saya bicara di Jawa Timur aja. Karena kan saling terkait UMKM, SIR, kemudian Kadin ini kan banyak yang diwadahi sebagai mitra strategi pemerintah. Mulai dari pengusaha level atas sampai level bawah, termasuk UMKM. Nah, ini sejauh mana dukungan pemerintah terhadap kontribusi Kadin selama ini? Kalau khusus di Jawa Timur ya, dukungan pemerintah provinsi ini di Jawa Timur ini Bu Kofifa, Pak PJ sekarang, ini tingkat mereka bagaimana mengkolaborasikan semua stakeholder itu sangat bagus sekali. Karena disitulah pentingnya kolaborasi. Betul. Karena nggak mungkin pemerintah bekerja sendiri ngurusi sumber daya manusia. Karena yang tahu persis kebutuhannya industri kan ya industri. Nah ini beliau-beliau ini pintar mengkolaborasikan semua stakeholder. Pentingnya kolaborasi kawasan industri. Ya. Terutama Jawa Timur memang kolaborasinya luar biasa antara Bu Gubernur sama Ketum Kadin Jatim ini sudah bergandeng tangan dan mewujudkan tentu banyak kekurangan dan kelebihan. Tentu kita terus-menerus melakukan itu. Nah, yang terakhir Pak Ketua BNSP terkait dengan UMKM tadi, apakah ada program khusus untuk mendorong sertifikasi tenaga kerja di sektor UMKM supaya Pak Ketum ini merasa terdorong? Tadi di SIR sudah, industri sudah. Ini yang UMKM nih mau kita naikkan, bagaimana Pak? Pastinya ada Pak. Dan itu juga sesuai dengan cita kita pada UMKM itu saat COVID ya UMKM hidup Pak. Kan gitu. Investasi di situ kepada sumbangsihnya juga kepada masyarakat. Perputarannya juga di UMKM. Nah ini makanya kita UMKM bagian penting Pak. Dan itu kami ada LSP-nya juga dan juga ada beberapa nanti kita bisa bantu di UMKM untuk peningkatannya ya, pengelolaannya. Yang pastinya juga ini menjadi kekuatan mandiri juga dalam hal suatu keadaannya kejadian-kejadian nasional atau internasional. Nah UMKM ini harus kita pertahankan. Gitu. Dan kami nyampai juga sertifikasi juga ini, UMKM kan suatu perusahaan ya, apalagi perusahaan besar. Perusahaan besar ini pernah ngomong, bisa bicara sama kami. Kami tidak memikirkan kompetitor Pak. Lalu kami memikirkan diri sendiri aja, SDM diri sendiri. Kami sertifikasi aja terus, dia akan berkarya, dia akan berproduktivitas dalam sertifikasi itu. Dan ternyata itu dibuktikan dan dia
akhirnya bisa mandiri perusahaan tersebut. Mungkin di UMKM juga demikian, kita sertifikasi terus sambil kompetitor, tapi dirinya dari pengolahan makanan atau suatu hal yang lain, pengolahan proses produknya ya. Kemudian juga pada pemasarannya, beberapa skema itu kita suntikan bisa menembus pasar di luar. Demikian. Baik, terima kasih. Alhamdulillah dari 3 narasumber kita dapat bisa mendapatkan pencerahan. Jadi nanti sahabat Saya bisa kompetensi. nambahin sedikit Silakan Pak masalah Ketua. UMKM. Kadin Jawa Timur juga fokus terkait dengan UMKM. Kenapa sih kita fokus? Dari 700 triliun transaksi yang ada di e-commerce-nya di Indonesia ini, kita itu hanya menikmati 8% dari 700 triliun per tahun. Per bulan ini tercatat 700 triliun. Nah, salah satu kajiannya Kadin, kenapa sih kita hanya masih bisa menikmati 8%? Ini karena problemnya adalah sumber daya manusia yang terkait dengan digital. Kita harus kemampuan UMKM harus kita naikkan kemampuan di digitalnya. Nah, ini makanya kita juga sangat serius lah ngurusi UMKM. Setuju, karena tadi selain proses, pembuatan, pelaksanaan, tapi juga marketing melalui digital. Itu ada LSP-nya dan kita juga LSP-nya sudah ada. Jangan satu saja pada saat proses, pada saat marketing juga harus dipikirkan ya Pak ya. Iya, jadi ambil tuh 3 skema. Ternyata semua ada di beliau. Artinya sahabat kompetensi, media kompetensi wadahnya di sini, di SIR. Tentunya nanti kita akan ada episode lain. Dari 3 narasumber ini kita bisa menyimpulkan bahwa pentingnya sertifikasi, terutama manfaatnya sertifikasi, satu bagi industri, produktivitas tadi, untuk rekrut, yang kedua. Yang ketiga pun untuk sekolah, itu juga penting untuk pembelajaran. Kemudian yang terakhir untuk branding UMKM. Artinya ada manfaat-manfaat yang bisa diberikan untuk sertifikasi kompetensi dan tentu kita tingkatkan terus-menerus. Terima kasih Pak Ketua BNSP atas kehadirannya. Terima kasih Pak Dirut, Pak Ketum. Mudah-mudahan ini apa yang sudah kita bicarakan ini nanti bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia tentunya, khususnya Jawa Timur dengan acara ini. Terima kasih sekali lagi pada Pak Ketua yang sudi memberikan stimulus kepada SIR dan kerjasama dengan Kadin Jatim. Terima kasih sahabat kompetensi, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.